tentang parfum. Jadi kita lebih tahu lagi tentang apa sih parfum itu, bagaimana cara menggunakannya, sebenarnya parfum itu jenisnya apa aja, lalu perbedaan antara parfum EDP itu bagaimana, ketahanan parfum tersebut itu gimana, saya akan coba jelaskan kepada member sekalian. Sebentar ya, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, saya akan coba membahas tentang parfum. Jadi sebelum kita tahu dulu nih parfum di MyWay itu jenisnya apa aja, terus ketahanannya berapa gitu kan, kita harus tahu dulu sejarah parfum itu awalnya itu dari mana sih parfum itu sebenarnya. Nah, awalnya parfum itu memang dari Mesir ya Bu ya. Jadi awal adanya parfum itu dari Mesir. Dan sebenarnya parfum sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya, atau perfumer atau perfumur ya, yang artinya itu asap. Oke. Nah, di tahun 1000 sebelum Masehi, parfum itu sebenarnya hanya digunakan untuk ritual keagamaan. Ya, jadi untuk hal-hal yang sakral ya di Mesir sendiri. Lalu masuk di abad ke-16, para bangsawan yang suka nih dengan wewangian yang sudah dipakai di Mesir gitu, membawa bau wangian ini ke negaranya mereka, ya dibawa oleh para bangsawan dan dikelola di Prancis. Ketika di tahun 1921 muncullah baru parfum modern atau yang sekarang kita pakai itu yang sudah dengan campuran alkohol atau dia dengan sudah berbentuk seperti cairan gini ya, cairan seperti ini. Dan parfum pertama kali itu yaitu Coco Chanel ya, parfum parfum Chanel nomor 5. Oke, itu sejarah tentang parfum. Nah, sekarang masuk ke fragrance family. Maksudnya fragrance family ini adalah bagaimana cara kita mengelompokkan wanginya tender itu masuk ke family yang seperti ini. Tender itu Atiaf itu masuknya ke wangian bunga-bungaan atau dia wangian fruity, citrus, floral gitu ya. Mengelompokkannya adalah dengan cara misalnya ibu-ibu nih lihat di katalog, dia terbanyak itu apa? Misalnya kita lihat di, sebentar, aku cek di katalog. Misalnya kita lihat nih, misalnya di romance, dia ada apricot, white max, cedar, ya, nggak kelihatan ya. Nah ini dia masuk ke wood karena dia yang banyak di wood sebenarnya, atau base note-nya nanti akan saya tampilkan lagi atau saya jelaskan base note-nya. Oke, seperti itu cara mengelompokkan. Nah misalnya ini gosan ya, dia banyak floral, bunga-bungaan. Berarti ini dia pengelompokannya masuk ke floral untuk yang goson. Oke, nah seperti ini contohnya tender. Tender di sini masuk ke pengelompokan floral dikarenakan dia banyak mengandung violet, orchid,
jasmine atau bunga anggrek dan jasmine. Dia masuk ke dalam kategori dari bunga-bungaan. Ya, ini tender. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi sempat saya singgung di awal, notes parfum. Ya, notes parfum ini adalah istilahnya ketahanan atau ciri khas wangi dari parfum itu sendiri. Jadi ada 3. Yang pertama itu top notes, heart notes atau middle notes, dan yang terakhir adalah base note. Nah, top notes ini adalah yang biasa ibu-ibu semprot nih. Pertama semprot, disemprot kayak gitu ya. Nah, wangi yang kecium pertama kali itu adalah top note. Dan itu hanya bertahan 5-15 menit. Jadi hanya sebentar saja untuk wangi-wangian yang top notes. Nah, lalu lanjut ke middle notes atau heart notes. Ini bertahan dari 20 menit sampai 1 jam. Ya, itu jadi setelah misalnya top note-nya sudah habis wanginya ya 5-15 menit, nanti akan wangi yang berbeda biasanya. Itu adalah top note, heart note atau middle note. Lalu yang terakhir adalah base note. Ini adalah wangi ciri khas dari parfum itu atau wangi yang paling kuat. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau tahu, oh ini wanginya misalnya wanginya wood gitu ya atau kayu-kayuan gitu. Ditunggu dulu sampai wanginya sampai lama gitu. Jadi jangan langsung disemprot, langsung cium terus ibu bisa tahu oh ini wanginya misalnya wangi yang pertama wangi bunga-bungaan gitu. Oh ini wanginya bunga gitu. Tunggu dulu sampai dia sampai ke base note. Makanya baru ibu bisa mengelompokkan bahwa oh ini wanginya wangi apa. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ini kan hanya perkiraan ya, hanya perkiraan. Bisa jadi wanginya tidak tercium karena ibu-ibu atau semua member salah dalam menggunakan parfum atau dari bagian seperti kayak misalnya dia bekerja di luaran atau dia bekerja di AC, itu nanti ada perbedaan. Sebentar ya ibu-ibu ya. Udah lagi nih yang lain-lainnya. Oke, maaf, tadi ada iklan sebentar ya, saya lanjut. Oke, nah di sini kita akan mengetahui top notes-nya apa, middle notes-nya apa, dan base note-nya apa. Biasanya top notes itu ditandai dengan wangi-wangian citrus. Sebentar. Oke, biasanya top notes itu ditandai dengan wangian citrus atau wangi-wangian segar, seperti buah-buahan, citrus. Pokoknya wangi-wangi yang lebih ringan, yang yang gampang kita terima gitu ya. Nah, di parfum Z nih ya, parfum Z itu kan dia adalah lavender, jeruk, citrus, dan kayu cendana. Coba aku mau tanya nih sama ibu-ibu, bisa diketik di kolom chatnya, wangi top notes-nya dari Z ini apa? Coba aku mau tahu. Lavender, jeruk, kayu cendana. Ayo, apa nih? Jeruk kan dibilang lavender, kayu cendana. Top notes ya Bu ya, top notes-nya. Ingat yang tadi aku bilang, top notes adalah aroma segar buah atau citrus. Oke, kayu cendana, masih ada yang jawab kayu cendana, lavender, cendana. Wow, banyak banget ya yang bilang cendana. Oke. Nah, top notes-nya sendiri dari parfum Z ini adalah jeruk citrus.
Ya, jeruk sitrusnya itu top notes-nya, jeruk sitrus. Oke, yang kedua itu middle notes atau heart notes. Oke, itu heart notes ditandai dengan buah lavender atau cinnamon dan rempah-rempahan. Ya, jadi kalau untuk parfum Z sendiri itu apa? Heart notes-nya atau middle notes-nya. Coba ketik lagi di kolom komentar. Lavender, cendana, masih cendana nih Mbak Santi nih, masih cendana nih. Base note, base note, heart notes atau middle notes. Oke, lavender. Oke. Heart notes atau middle notes-nya itu adalah lavender. Ya, karena tadi yang seperti saya sudah bilang, heart notes atau middle notes-nya adalah bunga lavender, cinnamon atau rempah-rempahan. Ya, dia ditandai dengan wangi yang sudah sedikit berat ya, misalnya lebih agak berat. Oke, lalu base note-nya berarti adalah kayu cendana. Ya, kayu cendana karena dia yang paling kuat di sini. Gitu ya. Nah, tadi sempat aku baca nih, katanya bacanya dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Nah, sebenarnya ibu-ibu cara membaca dari katalog kita itu tidak mesti dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Seperti ini yang parfum Z, dia ternyata top notes-nya ada di tengah, di jeruk citrus. Baru masuk ke heart notes atau middle notes, ke lavender, setelah itu base note-nya kayu cendana. Gitu. Mohon diperhatikan lagi kalau misalnya ada yang nanya-nanya ya, ada yang nanya-nanya, Mbak ini wanginya apa? Beritahu yang diberitahu ke calon customernya atau calon pembelinya adalah base note-nya. Misalnya kayak parfum Citra Mbak, ini parfum Z ini wanginya apa sih? Gitu ya. Wanginya apa sih? Oh, ini wanginya kayu-kayuan, Bu, gitu kan. Nanti akan terakhir dia wanginya khasnya cendana. Kayak gitu. Oke. Untuk citrus itu pasti menjadi top notes. Ya, karena dia wanginya itu ringan ya. Jadi tapi top notes itu nggak selalu citrus ya. Jadi ada buah-buahan juga bisa masuk ke citrus atau aroma-aroma yang segar. Misalnya bunga yang ringan ya wanginya kecuali lavender. Itu bisa masuk ke top notes. Oke, saya lanjut lagi. Sampai sini sudah pada ngerti ya? Oke, Ibu nanti Ibu dilempar list ya, nanti coba aku ubah lagi untuk presentasinya. Oke. Oke, saya lanjut ke concentrate-nya. Ya, concentrate-nya. Nah, ini adalah cara kita menentukan cara kita mengetahui edisi, EDT, dan preview. Ya, karena kan di MyWay sendiri kita banyak menggunakan EDT. Ya. Nah, edisi eau colons ya itu konsentratnya itu hanya 2-4% dan biasanya ini dipakai di parfum atau kolons-kolonsnya anak-anak bayi atau misalnya dia ada parfum yang seperti gel ya, yang ibu-ibu tahu ya, banyak di luaran yang seperti gel yang kita usap di tangan itu sebenarnya juga masuk kolon. Jadi konsentratnya itu maksudnya itu wangi biangnya ya, kalau biasanya kita ngomongin sih biangnya ya, biangnya itu 2-4%. Oke, lalu kita lanjutkan ke EDT yang banyak yang MyWay gunakan ya, di EDT. Ya ibu-ibu ya, sini EDT itu 5-15% konsentrat dan bertahan 2-3 jam. Tapi saya tekankan sekali lagi tergantung kondisi ibu-ibu atau member-member. Bisa jadi ibu menggunakan
dengan keadaan di dalam ruangan. Itu biasanya pasti akan lebih tahan lama, lebih tahan lama ketahanan parfumnya dibanding dengan orang-orang yang mobile atau terkena banyak udara atau terik matahari kayak gitu. Terus kita berlanjut lagi ke EDP, Eau de Parfum. Nah, EDP ini kemarin memang sempat juga masuk ke beberapa parfum yang ada di My Way. Konsentratnya 15-20% dan ini bertahan 4-5 jam. EDP. Dan perfume, ini yang benar-benar perfume yang kalau orang bilang tuh biasanya, orangnya udah 2 meter, kita masih kecium wanginya masih nempel. Nah, itu biasanya orang-orang yang pakai parfum dan memang harganya mahal banget. Tapi memang rata-rata perfume sendiri itu sekarang sudah jarang, ya, yang benar-benar perfume. Dan ini konsentratnya adalah 20-30%, bertahan 6-8 jam. Ya. Oke. Kalau cara menentukannya, Mbak, gimana sih cara menentukannya? Kita tahu parfum ini EDP, EDT, atau perfume. Biasanya pasti di kotaknya, ya, di packagingnya atau di parfumnya sendiri itu akan ada tulisannya. Seperti ini, Eau de Toilette, itu EDT. Gitu. Terus kalau untuk mengetahui berapa konsentrat pastinya itu kita nggak ada yang tahu. Itu adalah dari dari bagian maksudnya dari pembuatnya langsung yang tahu. Oke, saya lanjut. Nah, parfum My Way. Oke, sekarang saya masuk ke cara penggunaannya dulu. Jadi ibu-ibu harus tahu cara penggunaan dari parfum sendiri yang benar, ya. Oke, yang pertama, kalau misalnya saya semprot di bagian tangan nih, misalnya saya contohkan ya, bagian sini. Oke, saya semprot, terus saya gosok. Terus saya masukin semua ke badan gini nih, ya, ke badan gitu ya. Gosok-gosok biar wanginya nempel kata orang. Itu benar atau salah? Coba di kolom komentar lagi aku mau lihat. Salah. Oke, salah. Salah. Oke. Benar ya jawabannya salah. Sekali lagi saya ingatkan, parfum jangan digosok-gosok. Bukan setrikaan mau baju, bukan cucian baju. Ya, jadi mohon untuk ibu-ibu dan karena memang masih banyak banget soal masalah parfum digosok-gosok. Kenapa? Karena akan merusak notes-nya. Ya, akan merusak notes-nya. Ketika nih ibu baru disemprot, terus ibu tepok-tepok gini atau digosok-gosok gini, semua notes yang ada di parfum ini yang sudah disemprot ke tangannya ibu-ibu itu akan rusak. Pasti akan rusak dan merubah wangi. Pertama, dan yang kedua, wangi tidak akan tahan lama. Ya. Terus, kalau misalnya saya semprot di bagian telinga sini atau di rambut atau di bagian sini, gitu ya, di bagian sini itu benar atau salah? Coba di komen lagi. Benar. Oke, benar ya, jawabannya benar. Pastikan bagian-bagian yang seperti bernadi besar biasanya untuk disemprotkan, ya. Nah, di sini saya tampilkan caranya. Oke. Nih ya, jarak semprot 15-25 cm. Jadi jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Cukup ukur aja, nggak usah pakai penggaris ya, yang kayak siapa namanya? Siapa ya itu, saya lupa, yang paling pintar tuh ya, sampai diukur-ukur gitu kan. Gak usah, jadi cukup di kira-kira saja. Oh, segini, oke, disemprot gitu ya. Cukup seperti itu dan tidak digosok-gosok. Ya, tidak boleh digosok-gosok. Nah, boleh disemprotkan di sisir atau di rambut.
terkhusus untuk misalnya yang belum yang tidak pakai jilbab, itu bisa di rambut, ya nggak masalah. Atau kalau yang mau pakai jilbab, sebenarnya di jilbabnya sendiri itu nggak masalah, ya. Nah di sini ada temperatur tubuh ya, bagian panas itu bagian leher, di bagian ketiak, di bagian bawah perut, lalu di pundak, lalu bagian sini juga sebenarnya di lengan ya, itu masih bisa. Jadi bagian panas dan bagian hangat ya, itu masih bisa disemprotkan parfum untuk menjaga ketahanan. Kenapa? Karena gini, ketika di bagian panas dan hangat, evaporasi sendiri atau misalnya penguapan dari parfum sendiri itu akan bekerja dengan baik. Yang akan bekerja dengan baik. Atau juga misalnya gini, ibu-ibu pakai hand cream atau hand body ya, atau pelembab kulit gitu, didiamkan dulu sebentar, lalu disemprot parfum. Itu juga bisa membuat parfum ketahanannya lebih lama. Gitu ya. Jadi di bagian kuning dan bagian merah itu sangat dianjurkan. Jangan menggunakan di bagian sedang atau dingin. Kenapa? Karena itu dia akan tidak bertahan lama di menempel wanginya, parfumnya gitu ya. Evaporasinya dia akan lebih cepat. Jadi sehingga wangi parfumnya juga akan lebih cepat untuk menghilang. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Oke, tadi ada yang bagaimana cara memberitahu konsumen agar jangan digosok-gosok, karena kebanyakan orang mesti langsung digosok-gosok ya. Sebenarnya itu cara komunikasi ya Bu Farida ya. Jadi kalau misalnya nih ibu ketemu customer atau ketemu calon pembelinya ibu, nih sis gitu ya, misalnya ya sista gitu kan, atau jeng gitu ya. Coba nih saya ada parfum nih wangi gitu ya, disemprot, terus tiba-tiba digosoknya, jangan digosok gitu ya, jangan digosok-gosok gitu. Tinggal komunikasikan saja sebenarnya ya, jangan digosok ya Mbak, karena nanti notes-nya akan rusak, nanti nggak akan tahan lama nih wanginya kecium ke Mbaknya, gituin aja. Sebenarnya balik lagi komunikasikan saja. Oke. Saya lanjut. Oke. Nah, di sini ada cara menyimpan ya. Cara menyimpan. Sedikit lagi. Ya. Kamu keras gitu. Saya mute dulu. Oke. Nah, cara menyimpan. Oke, yang pertama, parfum ini botolnya harus ditutup rapat sampai bunyi klik ini ya. Tuh, sampai bunyi klik. Jangan cuman begini doang atau bahkan tidak ditutup, cuman begini saja. Ya, itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan. Oke, lalu hindari memindahkan parfum ke botol lain. Nah, misalnya tender nih, terus ibu-ibu senang misalnya botol parfum yang emotion misalnya. Emotionnya kecil kan, enak dibawa kemana-mana gitu kan, lebih mudah dibawa kemana-mana. Dipindahin nih karena tendernya masih ada nih segini, ibu pindahin deh ke emotion. Itu jangan, karena pasti akan merusak notes. Kenapa? Sisa yang ada di emotion itu pasti akan tercampur ke tender ini, jadi akan merusak notes atau wangi-wanginya. Ya, menjauhkan parfum dari tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jangan menyimpan parfum di depan jendela karena langsung kena matahari. Ya, terus tidak menyimpan parfum di wastafel kamar mandi. Ya, jangan menyimpan di kamar mandi. Kenapa? Karena suhu kamar mandi itu bisa berubah-ubah. Misalnya, seharian ibu pergi tutup pintu kamar mandi, otomatis itu akan panas. Beda dengan beda dengan misalnya dipakai terus setiap hari gitu kan ya, pas dibuka kena air itu bisa adem ya, suhu ruangannya bisa adem, pas ditutup dia panas lagi. Jadi dia perubahan suhu, jadi suhunya itu tidak tidak stabil. Nah, itu yang dihindari sebenarnya.
Dan parfum tidak perlu dikocok-kocok sebelum menggunakan. Nah, parfum itu langsung disemprot aja, nggak usah dikocok-kocok gini baru disemprot. Enggak, ini bukan milkshake ibu-ibu ya. Jadi jangan dikocok-kocok. Ini cukup langsung disemprot aja. Oke. Lanjut ke ketahanan dan intensitas wewangian. Ya. Keadaan kulit berpengaruh terhadap awet dan tidaknya wangi. Keadaan kulit seperti tadi yang saya bilang, keadaan kulit misalnya kulit rata-rata yang kering atau kulit atau ibu-ibu yang duduk di AC terus menerus itu otomatis pasti kulit akan kering, ya kan? Nah, itu sebenarnya membuat wangi parfum itu tidak tahan, wangi itu tidak terlalu awet. Berbeda dengan orang yang menggunakan lotion terlebih dahulu atau orang-orang yang mempunyai jenis kulit yang berminyak atau oily, ya itu pasti ketahanannya akan lebih tahan yang berminyak lebih dahulu atau lembab. Ya, parfum adalah salah satu grup chemical di mana ketika parfum bercampur dengan hormon seorang maka aroma yang timbul juga berbeda. Ini kurang ya katanya. Jadi gini, parfum itu tidak semua orang cocok. Misalnya saya cocok pakai tender, tapi misalnya Mbak Santi nggak cocok pakai tender. Atau misalnya saya nggak cocok pakai Gosun, ternyata Mbak Laras itu cocok pakai Gosun, ya. Kenapa? Itu ditandai dari ditandai dari hormon. Jadi apakah hormon itu menerima atau tidak? Sebentar. Boleh Bu ya? Ibu, mohon siapa ini yang mikrofonnya masih terbuka, bisa di close, oke. Oke. Nah, oke baik. Begitu ya. Jadi memang sebenarnya hormon seseorang itu dapat mempengaruhi cocok tidaknya seseorang dari dengan parfum tersebut. Ya, biasanya yang waktu itu sempat saya baca, parfum itu sebenarnya cara memilihnya juga nggak cuma dari hormonnya ya, tapi misalnya dari kepribadian seorang atau dari zodiak juga bisa, itu bisa sebenarnya cara memilih. Ya. Selanjutnya, gunakan parfum pada kulit dengan suhu tubuh yang sesuai, seperti yang tadi yang sebelumnya di bagian yang panas atau hangat. Ya. Balik lagi, jangan menggosok parfum. Ya, jangan menggosok parfum. Aktivitas seseorang mempengaruhi ketahanan wanginya. Seperti yang tadi saya pernah bilang, akan berbeda ketahanan wangi parfum seseorang ketika orang itu di dalam AC dan mobile di luar. Itu pasti akan beda. Banyaknya semprotan akan berbeda ketahanan wanginya dengan ibu cuma semprot 1 kali dengan atau orang lain yang semprot dia sampai 3-4 kali. Itu akan beda wanginya. Komposisi wewangian. Nah, komposisi itu ya tadi ya yang ada di fragrance family ya. Dead nose. Maksudnya dead nose ini adalah ketika hidung ibu sudah terbiasa dengan wangi tersebut. Misalnya ibu cuma punya 1 parfum, tender doang nih misalnya. Oh iya, tender ini adalah khasnya saya nih, wanginya saya nih, gitu kan. Ketika ibu terus-menerus memakai itu, hidungnya akan terbiasa dan hidung ibu itu tidak akan mencium lagi. Maksudnya, saya kok nggak wangi ya, gitu. Misalnya ibu-ibu, tapi padahal orang lain itu masih mencium wanginya, gitu ya, masih membaui wanginya, gitu kan, masih mencium wanginya gitu. Nah, tapi ibu sendiri nggak cium gitu. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi wangian. Ibu sendiri nggak cium tapi orang lain sebenarnya masih cium. Kayak gitu ya. Oke, ini ya yang tadi ya cara memilih parfum. Tentukan waktu dan situasi penggunaan parfum ya. Maksudnya gini, ketika ibu-ibu mau kerja atau dan mau hajatan misalnya ya, atau ada acara besar gitu ya, pesta, bedakan parfumnya
Jangan satu parfum itu aja. My Way banyak kok parfumnya, jenis parfumnya juga banyak. Ada Golden Touch, ada Ghost One, ada Coral Ain, ada Fantasi gitu ya. Jadi bedakan antara ibu kerja sehari-hari atau bahkan ada beberapa orang yang memang sangat suka sekali dengan parfum. Bahkan dia mau tidur pun parfumnya juga dia pakai dengan parfum wangi yang berbeda. Ya. Selanjutnya, jangan memilih wangian lebih dari 3 jenis. Dimaksudkan adalah ketika ibu memilih jenis parfum yang cocok dengan ibu atau yang ibu suka, jangan lebih dari 3, maksimal 3. Kenapa? Karena nanti di wangian yang keempat, 5 seterusnya, wanginya akan sama dengan wangi yang sebelumnya. Ya, ketahuilah jenis kulit Anda. Nah, itu ya yang tadi, ketahui jenis kulit Anda. Setiap orang memiliki aroma tubuh yang berbeda. Nah, ini maksudnya adalah hormonnya. Setiap orang memiliki hormon yang berbeda. Tanyakan secara spesifik notes yang diinginkan. Jadi misalnya nih, ibu-ibu, Mbak, saya mau wanginya yang vanilanya banyak gitu ya, atau yang wanginya vanila. Oh, ibu coba pakai yang ini. Atau Mbak, saya mau jasmine yang banyak. Oh, ibu coba pakai yang kristal misalnya. Atau Mbak, saya mau wanginya yang bunga-bungaan gitu ya. Ya, ibu pilihkan jenis notes yang banyak bunga-bungaan atau fragrance family-nya yang banyak bunga-bunganya gitu ya. Istirahatkan indera penciuman Anda setelah mencium 3 jenis wangian. Nah, istirahatkan itu maksudnya bukannya ibu langsung duduk istirahat gitu ya, tapi dengan mencium biji kopi ya, biji kopi. Biji kopi. Jadi misalnya nih ibu-ibu mau mau ketemu calon member misalnya, terus bawalah sebenarnya biji kopi di dalam tas Anda. Jadi ketika membernya misalnya nih calon membernya cium gitu ya, disemprot cium, oh ini sama aja ya gitu, berikan biji kopi. Kalau misalnya mentok pun dari biji kopi, boleh pakai bubuk ya, bubuk kopi, tapi itu sebenarnya tidak dianjurkan. Lebih baik tuh biji kopi. Karena gini, kalau bubuk kopi takutnya kehirup bubuknya itu malah nanti jadi bahaya atau apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik biji kopi saja. Oke, nah ini saya coba bantu cara menawarkan parfum. Ya, ini cara menawarkan parfum. Yang pasti yang pertama, tester. Maksudnya ibu-ibu tuh harus ada tester. Misalnya gini, ibu-ibu bawa 2 macam parfum yang berbeda. Misalnya wangi cewek, wangi cowok 1. Atau ibu-ibu misalnya membawa wangi cewek-cewek aja. Bawalah misalnya yang 1 itu wanginya wood, yang 1 wanginya bunga. Misalnya, pokoknya bawa minimal 2 jenis parfum yang berseberangan wanginya. Ya. Terus jangan lupa bawa katalog. Ya. Terus pelajari cara membaca katalog yang tadi sempat saya beritahu ya, cara membaca katalog. Baca top notes-nya apa, middle notes-nya apa, base note-nya apa. Gitu ya. Nah, itu cara membaca katalog. Rekomendasikan wangi yang berbeda tipe seperti segar dan manis, rempah dan citrus. Nah, ini tadi sempat saya bilang tester ya, dari tester tadi itu bawa rekomendasi 2 parfum yang berseberangan, cewek cowok atau misalnya cowok-cowok, satunya segar satunya yang manis, atau rempah sama citrus atau bunga sama wood kayak gitu. Nah, semprotkan parfum tadi ya ke calon pembeli atau calon mitranya ya. Jadi nanti calon customer-nya, calon membernya atau calon pembelinya bisa menentukan sendiri wangi apa yang dia sukai. Nah, tidak memilihkan wangi lebih dari 3. Kalaupun misalnya nih, ibu bawa tester yang kecil-kecil ya. Nah, itu kan banyak ya tester yang kecil-kecil. Apalagi kalau yang tester yang lama itu isinya 4. Bawalah biji kopi. Ya, jangan lupa membawa biji kopi untuk menetralkan dari penciumannya si calon member yang ibu semprotkan testernya tersebut, ya. Tapi saya kembali sarankan lebih baik tidak usah membawa tester gitu. Kenapa? Karena wanginya tuh nggak tahan lama kalau untuk tester.
lebih baik ya sambil ibu tupo misalnya, atau memang ibu pakai parfumnya sendiri, itu saja yang ditawarkan eh, ke ke calon mitranya atau calon customernya gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya waktu penggunaan dan budget. Ya misalnya gini, ibu-ibu tanyakan ke calon mitranya, Mbak, parfumnya mau dipakai untuk apa? Misalnya untuk bekerja. Oh, saya ada parfum yang segar, bisa dipakai yang ini. Coba disemprotkan. Atau, Mbak, saya butuh parfum yang untuk pesta, Mbak, gitu ya. Boleh parfum yang ini, gitu ya. Diusulkan saja seperti itu. Oke, sampai sini paham ya ibu-ibu ya? Ini cara menawarkan parfum. Nah, kelebihannya apa? Kenapa kita beli parfum di My Way? Yang pertama, otomatis ibu-ibu dapat poin, ya. Ini impor, barang impor, tapi harganya terjangkau atau ekonomis, ya. Terus penggunaan parfum, alkoholnya itu denaturasi, atau kalau misalnya ibu ada yang belum tahu, parfum alkohol denat itu adalah parfum yang dari tumbuh-tumbuhan yang difermentasikan. Jadi bukan parfum-parfum yang dijual, mohon maaf, di luaran ya, yang ada etanolnya atau metanolnya gitu ya. Karena itu sebenarnya berbahaya untuk kulit juga. Pertama, gitu ya. Atau mohon maaf kalau saya sebutkan adalah parfum-parfum refill. Ya, parfum-parfum refill itu sebenarnya memiliki kandungan alkohol yang berbahaya sebenarnya. Ya. Dan alhamdulillah alkohol dari denaturasi ini halal untuk dipakai sholat karena alkoholnya tidak memabukkan, gitu ya, atau tidak merusak kulit. Jadi ini halal dan bisa dipakai untuk sholat. Memiliki wangi dan yang beragam dan banyak pilihan. Nah, jadi ibu-ibu sekarang ubah, gak cuman satu keluarga satu parfum misalnya, atau satu orang cuman ada satu parfum karena ini wangi khasnya dia banget gitu, enggak. Jadi kondisikan lagi, apakah Anda ingin bekerja untuk bekerja atau apakah Anda ingin untuk pesta atau bertemu dengan klien misalnya, atau pesta malam misalnya gitu ya. Bedakan. Karena My Way sendiri beragam, banyak banget pilihannya, wangi-wanginya gitu ya. Kemasan cantik dan menarik. Kemasannya pasti unik-unik banget ya. Kita lihat yang Atiaf tuh lucu ya kan, atau ini tender yang ada pita-pitanya gitu ya. Ini kemasan cantik dan menarik dan sudah insya Allah sudah BPOM. Alhamdulillah kita sudah BPOM. Oke, segitu saja cukup. Sampai sini jelas ibu-ibu? Oke. Jelas ya? Oke, saya buka mungkin pertanyaan. Iya. Oke, saya buka pertanyaan. Masih ada. Lompat. Ada mobil awas. Oke, untuk pertanyaan nanti bisa diketik saja di kolom komentar. Nanti akan saya coba baca satu persatu. Ya, karena ini lumayan banyak banget nih. Berarti parfum jangan disemprot ke baju ya Mbak. Boleh Ibu Mariani, boleh disemprot ke baju atau ke jilbab. Ya, spray My Way maksudnya Karena kalau nggak lama ya Mbak Tasya kalau di baju ya. Iya, tapi nggak lama memang. Jadi mungkin lebih baik Ibu semprotkan dulu ke bagian kulit, baru kalau misalnya mau final touch ya, sebelum pergi boleh ke baju. Cuman ya seperti itu, tidak terlalu tahan lama. Spray My Way masuknya colons atau editing? Spray My Way itu masuknya ke colons. Sorry, editing. Sorry, maaf. Saya kurang akurat Ibu ya. Nggak masuknya ke editing, tetap ke editing, tapi memang dalam bentuk spray. BTW kalau semprot ke baju nggak bener ya? Bener Ibu, sebenarnya sama saja. Boleh pakai ke semprot di baju juga nggak masalah, tapi ya itu tidak tahan lama.
Malah ada produsen yang promokan nggak bikin noda di baju. Benar. Makanya My Way itu sebenarnya tidak bermasalah jika ibu semprot di baju juga, karena tidak akan menimbulkan noda, gitu ya. Biasanya yang menimbulkan noda adalah parfum-parfum yang refill, ya, atau yang memiliki etanol atau metanol. Oke, mau tanya kalau botol berwarna dengan kopi, apakah menyeret aroma kopi ke botol parfum? Apakah adakah solusinya? Kalau untuk berdekatan dengan kopi dan ada menyerempet aroma kopi, nah mungkin ibu cara penyimpanannya mungkin bisa jadi parfumnya itu tidak kencang menutupnya, atau kopinya itu tidak rapat. Jadi mungkin bisa bercampur, tapi kalau untuk bercampur aroma kopi ya mungkin aroma kopi itu sedang kuat ya. Jadi ibu merasa oh ini ada wangi-wangi kopinya gitu ya. Amankah kalau menyimpan parfum di lemari es? Sebenarnya untuk menyimpan parfum di lemari es itu tidak bermasalah Bu ya, nggak masalah. Cuman memang sedikit tidak dianjurkan. Gitu. Pak Yuda, sebentar ya. Oke Pak Yuda. Dulu sempat Pak Yuda ada yang editing, ya sempat ada yang editing seperti kalau nggak salah Gosok ya, itu sempat ada editingnya. Hamasat itu sempat ada beberapa yang editing gitu, tapi memang belum merata. Jadi sekarang kita masih semua pakai editing dulu. Parfum, rekomendasi parfum cowok yang sering pakai kerja di lapangan. Sebentar. Bisa pakai energi, Pak. Iya. Bisa pakai energi, bisa pakai one, ya. Bisa pakai tadi the force boleh, point juga bisa yang di lapangan. Lanjut ya. For him juga sebenarnya bisa Bu, atau ego. Itu sebenarnya bisa. Ya. Di katalog tidak ada jenis EDP parfum. Iya Bapak Yuda, EDP kita memang masih kita hold dulu untuk EDP. Jadi kita semua masih pakai EDP karena kemarin sempat tidak merata untuk EDP-nya. Ya. Nah, parfum tester yang paket isi 4 itu atas dasar apa ya? Atas dasar satu jenis parfum atau macam floral, jenis parfum, fruity, floral, dan lain-lain. Kalau Bu kalau untuk tester itu memang sudah dari Mesirnya ya Bu ya. Kalau untuk atas dasar apa saya belum cek lagi untuk yang tester ini. Coba saya lihat lagi ya. Untuk yang 5 mili itu bisa berkaitan itu ya wangi. Tapi kalau untuk yang 2 mili satu wangi isi 4 gitu. Jadi itu bisa dilihat per parfumnya kalau yang 2 mili itu ya kecil skala. Tapi kalau yang 5 mili yang tester sebelumnya itu satu kotak tuh ada 4 varian, tapi nggak tahu itu floral, fruity atau apa gitu. Jadi dari tester sendiri sudah sudah digabungkan gitu. Enakan mana melatih tercium whisper atau you? Ada yang bertanya. Kalau Bu Ulfa sebenarnya untuk enakan mananya ya, itu sebenarnya tergantung balik lagi Bu, kesukaan wanginya masing-masing. Mungkin bisa jadi saya lebih bilang enak you, Mbak Santi bilang enak whisper. Gitu. Jadi itu tergantung balik lagi kesukaan wanginya dari membernya sendiri. Suka begini pun tidak sama dengan foto.
Ya, Ibu Dina Marlis, untuk kode sampel atau kode tester dengan kode parfum asli itu memang berbeda. Ya, jadi itu yang membedakan. Makanya lebih baik dilihat testernya itu kan ada namanya sekarang ya. Kecuali untuk tester-tester yang masih menggunakan tulisan Arab, itu berarti parfumnya belum masuk ke Indonesia. Ya, ketika sudah ada tulisan Arab, berarti apa namanya? Dia sudah masuk ke Indonesia dan bisa dilihat dari tulisan apa namanya tulisan testernya. Horal Ain itu ada wangi oatnya. Ya, karena Horalain Bu Vika ada kayu cendananya. Memang ada sedikit ada wangi oatnya. Itu adalah base note-nya. Yang enak yang mana kakak? Mas Ai yang mana yang enak maksudnya? Bu Naila, Princess enak nggak Mbak? Princess itu biasanya dipakai untuk anak-anak yang sekolah karena wanginya bedak banget, cewek banget. Itu enak sebenarnya untuk Princess. Tapi balik lagi tergantung anaknya seperti apa dan dia suka wangi yang apa. Bisa jadi dia lebih suka mie atau Fanny. Princess juga bagus kayak gitu. Tester tuh nggak ada poinnya, katanya nggak ada BP-nya. Nah, sebenarnya emang tester tuh nggak ada poinnya karena itu tester ya. Nah, katalog lalu sempat ada keluar poin. Sebenarnya nggak boleh ada poin, tapi karena terlanjur keluar, yang tetap dijalankan. Tapi nah yang sekarang ini di tester kan ada poinnya nih, pas lagi input nggak ada. Nah yang sekarang kesalahan cetak di katalog. Nanti akan ada flyer pemberitahuannya. Pantas aku cari wangi objek nggak ada. Kayak gitu. Oh, cheat sebentar. Oh, cheat. Ya mungkin audit belum masuk ke Ibu. Untuk orchid itu belum masuk ke Indonesia. La Vista juga belum, Ser Al Khayal juga belum masuk, Autar juga belum masuk ke Indonesia. Nih Bu Dina tanya, tester dimasukin ke dalam katalog sehingga banyak calon customer memilih tester aja. Nah kalau dari kitanya sih Bu, kalau itu kan tester kan hanya untuk memberitahu wanginya seperti ini ya. Tapi banyak member yang berpikiran tester itu sama dengan produk gitu. Jadi tahannya lamanya mungkin sama. Itu sebenarnya enggak. Kita kasih jual tester tuh hanya supaya member bisa kasih tahu wanginya parfum ini loh. Kalau sebelum beli produknya gitu. Jadi kalau banyak yang beranggapan sama gitu, padahal enggak sama. Makanya tetap kita jual testernya. Tapi kalau misalkan ibu bapaknya mau ngejual kasih tahu ke calon membernya tuh tester dan produk itu beda. Jangan nanti mereka berpikiran sama, pas mereka beli tester, kok ketahanan wanginya nggak lama ya gitu. Itu jadi bumerang juga sih akhirnya gitu. Bagusnya sih bener kata Mas Ai, nggak usah jual tester. Kalau mau jual ke orang lain langsung dari produknya sendiri. Jadi beli produknya jadikan tester sendiri, itu yang lebih bagus. Jadi si calon member tuh nggak ragu, nggak bingung gitu kan, kok di testernya wanginya nggak lama ya gitu. Jadi kan mereka ragu untuk beli produknya, jangan-jangan produknya juga akan seperti ini nih gitu. Jadi kalau disarankan kalau mau jual tester tuh bener-bener langsung tarik dari produknya gitu. Pada parfum My Way tidak menimbulkan alergi, Bu. Alhamdulillah. My Way itu parfumnya tidak ada yang menimbulkan alergi, tapi tergantung balik lagi jenis kulitnya Ibu. Ya, cocok enggaknya. Ada beberapa orang yang memang nggak cocok sama wangi ini, atau misalnya dengan chemical yang ini gitu. Itu tergantung dari kulitnya sendiri sebenarnya. Kalau untuk menimbulkan alergi, alhamdulillah tidak ada yang menimbulkan alergi. Pilihan karena harga lebih murah, saran agar gambar tersebut tidak masuk katalog hanya plus member saja, apalagi tidak berkunjung. Ibu Dina Parlis, kalau misalnya tidak dimasukkan ke katalog, nanti member tahunya itu ada tester, kodenya tester itu apa, dari mana?
Gitu sih sebenarnya kalau nggak masuk katalog. Jadi mungkin ibu-ibu apa namanya, beritahu aja ya sama calon mitranya atau calon customer-nya gitu ya. Eh, di apa istilahnya dikomunikasikan saja ya, bahwa Bu ini hanya tester saja ya, hanya tester saja dan wanginya tidak tahan lama, jadi hanya untuk membau apa, untuk ibu tahu aja wanginya seperti apa gitu ya. Kalau untuk mau parfumnya ya silakan membeli parfum yang asli, makanya tadi sebenarnya saya anjurkan untuk langsung membawa parfumnya saja, jadi jangan menggunakan tester sebenarnya gitu ya. Tapi kalau memang keadaannya berat gitu ya, boleh bawa testernya saja, tapi sekali lagi seperti yang tadi saya sudah katakan, saya anjurkan bawa parfumnya saja langsung gitu kan. Ya bawa ya seperti biasa aja ibu bawa parfum-parfum, ibu mau jalan gitu ya, atau mau keluar mau pergi gitu atau hangout gitu ya, bawa saja parfumnya. Ada lagi ibu-ibu yang untuk mau pertanyaan mengenai tentang parfum, silakan bisa komen di kolom komentar. Mungkin sebentar lagi akan kita close jika tidak ada eh, pertanyaan lagi. Alhamdulillah Bu Ee. Kayaknya emang udah ngerti banget semuanya ya. Parfum yang cocok untuk kondangan malam apa? Biasanya sih ke Golden Touch bisa Mas Ayah kalau untuk kondangan malam. Kalau laki mungkin bisa pakai Kalau laki Bold. atau apa ya kemarin sebenarnya. Banyak kali Z bisa ya. Esensial bisa. Oke. Kalau tester wangi yang tercium masuk top mas, cepet banget naiknya. Bu Naila, kalau untuk di luar topik boleh nanti japri ke aku aja ya, pertanyaan di luar topik. Ya, sudah dijawab dengan Mas Ai ya, Ibu siapa tadi ya? Bu Mira ya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya. Oh sorry, Ibu Mariana, klasifikasi parfum yang cowok untuk bekerja di luar ruangan, untuk di dalam ruangan, jadi kita bisa rekomendasikan. Nanti untuk lebih ininya bisa dijapri aja ke aku, ya dijapri aja ke aku, apa namanya ke aku bisa, atau misalnya mau ketemu aku langsung di Surabaya bisa, di Jakarta ada Mbak Santi, di Medan ada Mbak Laras, dan di Lampung ada Mbak Ola, ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa dijapri masing-masing ke sales support masing-masing atau boleh ke aku juga. Kalau aku mau ketemu Tasya, Jakarta boleh. Gak bisa Mas Ai harus ke Surabaya baru ketemu Tasya. Jangan ketemu Mbak Santi mulu. Oke, ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon saya mau dokumentasi, mungkin bisa dibuka ininya. Kameranya, saya mau screenshot juga, mau saya dokumentasikan untuk laporan ke manajemen dan nanti akan saya upload di leader, ya. Oke,
Saya foto 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, selanjutnya ya. Yang selanjutnya, yang pegang parfum boleh kali parfumnya dipegang. Yang ada parfum di deket-deketnya tuh. Asik. Oke. Oke, saya foto lagi. Bagian kedua ya. 1, ayo ibu-ibu yang belum buka kameranya, yuk dibuka yuk. Asik. Aduh, ada yang pegang golden touch tuh. Aduh, ada yang pegang Saza. Asik. Oke. Mana ya vendor saya tadi ya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi di halaman yang ketiga. Halaman ketiga masih pada ditutup ini. Ibu-ibu yuk. Saya foto lagi ya. 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Wah, ada 5 halaman ini ya. Oke, halaman keempat. Ini ya. 1, 2, 3. Oke. Yang halaman terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, ibu-ibu, sebelum saya tutup, saya mau apa namanya minta tolong ya, boleh dicek di kolom komentar bagaimana materi hari ini ya, karena Sama mau info lagi Cak satu. Jangan lupa ya. hari Sabtu nanti kita ada materi dari leader cara menggunakan sosial media yang benar nih untuk ajang promo. Jadi jangan lupa nanti ada dari Mbak Raras kalau nggak salah hari Sabtu insya Allah jam jam 1 siang kayaknya. Jangan sampai ketinggalan ya. Bagus loh. Gimana caranya menjalankan media sosialnya dengan baik untuk menjadikan ajang promo atau iklan. Oke, makasih banyak untuk kehadirannya. Oke, terima kasih ibu-ibu ya atas kehadirannya. Insya Allah nanti kita akan ketemu di materi selanjutnya, terutama di hari Sabtu ya. Hari Sabtu khususnya untuk memang motivasi dari leader-leader ya Mbak Santi ya. Iya betul. Besok ada produk knowledge untuk hair care yang belum tahu soal hair care-nya MyWay. Besok bisa ikutan produk knowledge untuk hair care. Ya. Jadi di MyWay itu nggak cuman glowing di muka aja, terutama kita yang pakai jilbab walaupun ketutup tetap bisa glowing rambutnya. Jadi stay tune lagi buat besok dan hari Sabtu. Oke, terima kasih para member-member hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih siang. Mbak Tasya, Bu Santi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Tasya, Bu Santi. Terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Santi. Maaf, itu kalau lihat hasil fotonya itu gimana? Tentang parfum, jadi kita lebih tahu lagi tentang apa sih parfum itu, bagaimana cara menggunakannya, sebenarnya parfum itu jenisnya apa aja, lalu perbedaan antara parfum EDT, EDP itu bagaimana, ketahanan parfum tersebut itu gimana, saya akan coba jelaskan kepada member sekalian. Sebentar ya, saya coba share screen terlebih dahulu.
Oke, saya akan coba membahas tentang parfum. Jadi sebelum kita tahu dulu nih parfum di My Way itu jenisnya apa aja, terus ketahanannya berapa gitu kan, kita harus tahu dulu sejarah parfum itu awalnya itu dari mana sih parfum itu sebenarnya. Nah, awalnya parfum itu memang dari Mesir ya Bu ya. Jadi awal adanya parfum itu dari Mesir. Dan sebenarnya parfum sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya, atau perfumer atau perfumur ya, yang artinya itu asap. Oke. Nah, di tahun 1000 sebelum Masehi, parfum itu sebenarnya hanya digunakan untuk ritual keagamaan. Ya, jadi untuk hal-hal yang sakral ya di Mesir sendiri. Lalu masuk di abad ke-16, para bangsawan yang suka nih dengan wewangian yang sudah dipakai di Mesir gitu, membawa bau wangian ini ke negaranya mereka, ya dibawa oleh para bangsawan dan dikelola di Prancis. Ketika di tahun 1921 muncullah baru parfum modern atau yang sekarang kita pakai itu yang sudah dengan campuran alkohol atau dia dengan sudah berbentuk seperti cairan gini ya, cairan seperti ini. Dan parfum pertama kali itu yaitu Coco Chanel ya, parfum parfum Chanel nomor 5. Oke, itu sejarah tentang parfum. Nah, sekarang masuk ke fragrance family. Maksudnya fragrance family ini adalah bagaimana cara kita mengelompokkan wanginya tender itu masuk ke family yang seperti ini. Tender itu Atiaf itu masuknya ke wangian bunga-bungaan atau dia wangian fruity, citrus, floral gitu ya. Mengelompokkannya adalah dengan cara misalnya ibu-ibu nih lihat di katalog, dia terbanyak itu apa? Misalnya kita lihat di aku cek di katalog. Misalnya kita lihat nih, misalnya di romance. Dia ada apricot, wet max, cedar, ya. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah, ini dia masuk ke wood karena dia yang banyak di wood sebenarnya atau base note-nya. Nanti akan saya tampilkan lagi atau saya jelaskan base note-nya. Oke. Seperti itu cara mengelompokkan. Nah, misalnya ini gosan ya. Dia banyak floral, bunga-bungaan. Berarti ini dia pengelompokannya masuk ke floral untuk yang goson. Oke, nah seperti ini contohnya tender. Tender di sini masuk ke pengelompokan floral dikarenakan dia banyak mengandung violet, orchid, jasmine atau bunga anggrek dan jasmine. Dia masuk ke dalam kategori dari bunga-bungaan. Ya, ini tender. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi sempat saya singgung di awal, notes parfum. Ya, notes parfum ini adalah istilahnya ketahanan atau ciri khas wangi dari parfum itu sendiri. Jadi ada 3. Yang pertama itu top notes, heart notes atau middle notes, dan yang terakhir adalah base note. Nah, top notes ini adalah yang biasa ibu-ibu semprot nih. Pertama disemprot kayak gitu ya. Nah, wangi yang kecium pertama kali itu adalah top note. Dan itu hanya bertahan 5-15 menit. Jadi hanya sebentar saja untuk wangi-wangian yang top notes. Nah, lalu lanjut ke middle notes atau heart notes. Ini bertahan dari 20 menit sampai 1 jam. Ya, itu jadi setelah misalnya top note-nya sudah habis wanginya ya 5-15 menit, nanti akan wangi yang berbeda biasanya. Itu adalah
top note. Heart note atau middle note. Lalu yang terakhir adalah base note. Ini adalah wangi ciri khas dari parfum itu atau wangi yang paling kuat. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau tahu, oh ini wanginya misalnya wanginya wood gitu ya, atau kayu-kayuan gitu. Ditunggu dulu sampai wanginya sampai lama gitu. Jadi jangan langsung disemprot, langsung cium, terus ibu bisa tahu, oh ini wanginya, misalnya wangi yang pertama wangi bunga-bungaan gitu. Oh ini wanginya bunga gitu. Tunggu dulu sampai dia sampai ke base note. Makanya baru ibu bisa mengelompokkan bahwa oh ini wanginya wangi apa, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ini kan hanya perkiraan ya, hanya perkiraan. Bisa jadi wanginya tidak tercium karena ibu-ibu atau semua member salah dalam menggunakan parfum, atau dari bagian seperti kayak misalnya dia bekerja di luaran atau dia bekerja di AC, itu nanti ada perbedaan. Sebentar ya ibu-ibu ya. Udah kalah lagi nih yang lain-lainnya. Oke, maaf, tadi ada iklan sebentar ya, saya lanjut. Oke, nah di sini kita akan mengetahui top notes-nya apa, middle notes-nya apa, dan base note-nya apa. Biasanya top notes itu ditandai dengan wangi-wangian citrus. Sebentar. Oke, biasanya top notes itu ditandai dengan wangian citrus atau wangi-wangian segar, seperti buah-buahan, citrus, pokoknya wangi-wangi yang lebih ringan, yang yang gampang kita terima gitu ya. Nah, di parfum Z nih ya, parfum Z itu kan dia adalah lavender, jeruk, citrus, dan kayu cendana. Coba aku mau tanya nih sama ibu-ibu, bisa diketik di kolom chatnya, wangi top notes-nya dari Z ini apa? Coba aku mau tahu. Lavender, jeruk, kayu cendana. Ayo, apa nih? Jeruk kan dibilang lavender, kayu cendana. Top notes ya Bu ya, top notes-nya. Ingat yang tadi aku bilang, top notes adalah aroma segar, buah, atau citrus. Oke, kayu cendana, masih ada yang jawab kayu cendana, lavender, cendana. Wow, banyak banget ya yang bilang cendana. Oke. Nah, top notes-nya sendiri dari parfum Z ini adalah jeruk citrus. Ya, jeruk citrusnya itu top notes-nya, jeruk citrus. Oke. Yang kedua, itu middle notes atau heart notes. Oke, itu heart notes ditandai dengan buah lavender atau cinnamon dan rempah-rempahan. Ya, jadi kalau untuk parfum Z sendiri itu apa? Heart notes-nya atau middle notes-nya. Coba ketik lagi di kolom komentar. Lavender, cendana, masih cendana nih Mbak Santi nih, masih cendana nih. Base note, heart notes atau middle notes. Oke, lavender. Oke. Heart notes atau middle notes-nya itu adalah lavender. Ya, karena tadi yang seperti saya sudah bilang, heart notes atau middle notes-nya adalah bunga lavender, cinnamon atau rempah-rempahan. Ya. Dia ditandai dengan wangi yang sudah sedikit berat ya, misalnya lebih agak berat. Oke, lalu base note. Base note-nya berarti adalah
kayu cendana. Ya, kayu cendana karena dia yang paling kuat di sini. Gitu ya. Nah, tadi sempat aku baca nih, katanya bacanya dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Nah, sebenarnya ibu-ibu, cara membaca dari katalog kita itu tidak mesti dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Dilihat dulu, ya, dilihat dulu. Seperti ini yang parfum Z, dia ternyata top notes-nya ada di tengah, di jeruk citrus. Baru masuk ke heart notes atau middle notes, ke lavender, setelah itu base note-nya kayu cendana. Gitu. Mohon diperhatikan lagi kalau misalnya ada yang nanya-nanya ya, ada yang nanya-nanya, Mbak ini wanginya apa? Beritahu yang diberitahu ke calon customer-nya atau calon pembelinya adalah base note-nya. Misalnya kayak parfum Z, Mbak, ini parfum Z ini wanginya apa sih? Gitu ya. Wanginya apa sih? Oh, ini wanginya kayu-kayuan, Bu. Gitu kan. Nanti akan terakhir dia wanginya khasnya cendana. Kayak gitu. Oke. Untuk citrus itu pasti menjadi top notes. Ya, karena dia wanginya itu ringan ya. Jadi tapi top notes itu nggak selalu citrus ya. Jadi ada buah-buahan juga bisa masuk ke citrus atau aroma-aroma yang segar. Misalnya bunga yang ringan ya wanginya, kecuali lavender. Itu bisa masuk ke top notes. Oke, saya lanjut lagi. Sampai sini sudah pada ngerti ya? Oke, Ibu, nanti Ibu Dina Parlis ya, nanti coba aku ubah lagi untuk presentasinya. Oke. Oke, saya lanjut ke concentrate-nya. Ya, concentrate-nya. Nah, ini adalah cara kita menentukan, cara kita mengetahui edisi, EDT, dan preview. Ya, karena kan di MyWay sendiri kita banyak menggunakan EDT. Ya. Nah, edisi, ED columns, ya itu konsentratnya itu hanya 2-4%. Dan biasanya ini dipakai di parfum-parfum atau colognes anak-anak bayi, atau misalnya dia ada parfum yang seperti gel ya, yang ibu-ibu tahu ya, banyak di luaran yang seperti gel yang kita usap di tangan, itu sebenarnya juga masuk kolom. Jadi konsentratnya itu maksudnya itu wangi biangnya ya, kalau biasanya kita ngomongin si biangnya ya, biangnya itu 2-4%. Oke, lalu kita lanjut yang ke EDT, yang banyak yang MyWay gunakan ya di EDT. Ibu ya, sini EDT itu 5-15% konsentrat dan bertahan 2-3 jam. Tapi saya tekankan sekali lagi, tergantung kondisi ibu-ibu atau member-member. Bisa jadi ibu menggunakan parfumnya dengan keadaan di dalam ruangan. Itu biasanya pasti akan lebih tahan lama, ketahanan parfumnya dibanding dengan orang-orang yang mobile atau terkena banyak udara atau terik matahari kayak gitu. Terus kita berlanjut lagi ke EDP, ED perfume. Nah, EDP ini kemarin memang sempat juga masuk ke beberapa parfum yang ada di MyWay. Konsentratnya 15-20%, dan ini bertahan 4-5 jam EDP. Dan perfume, ini yang benar-benar perfume yang kalau orang bilang tuh biasanya, orangnya udah 2 meter, kita masih kecium wanginya masih nempel. Nah, itu biasanya orang-orang yang pakai parfum dan memang harganya mahal banget. Tapi memang rata-rata parfum sendiri itu sekarang sudah jarang, ya, yang benar-benar parfum. Dan ini konsentratnya adalah 20-30%, bertahan 6-8 jam. Ya. Oke, kalau cara menentukan
menentukannya, Mbak? Gimana sih cara menentukannya? Kita tahu parfum ini EDP, edisi, editi, atau perfume. Biasanya pasti di kotaknya ya, di packagingnya atau di parfumnya sendiri itu akan ada tulisannya seperti ini, eau de toilette, itu editi. Gitu. Terus kalau untuk mengetahui berapa konsentrat pastinya itu kita nggak ada yang tahu. Itu adalah dari apa namanya, dari bagian maksudnya dari pembuatnya langsung yang tahu. Oke, saya lanjut. Nah, parfum My Way. Oke, sekarang saya masuk ke cara penggunaannya dulu. Jadi ibu-ibu harus tahu cara penggunaan dari parfum sendiri yang benar, ya. Oke, yang pertama, kalau misalnya saya semprot di bagian tangan nih, misalnya saya contohkan ya, bagian sini. Oke, saya semprot, terus saya gosok. Terus saya masukin semua ke badan gini nih, ya, ke badan gitu ya. Gosok-gosok biar wanginya nempel kata orang. Itu benar atau salah? Coba di kolom komentar lagi aku mau lihat. Salah, salah. Oke, salah, 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 salah. Salah, salah, salah. Oke. Benar ya jawabannya salah. Sekali lagi saya ingatkan, parfum jangan digosok-gosok. Bukan setrikaan mau baju, bukan cucian baju. Ya, jadi mohon untuk ibu-ibu dan karena memang masih banyak banget soal masalah parfum digosok-gosok-gosok. Kenapa? Karena akan merusak notes-nya. Ya, akan merusak notes-nya. Ketika nih ibu baru disemprot, terus ibu atau ibu tepok-tepok gini atau digosok-gosok gini, semua notes yang ada di parfum ini yang sudah disemprot ke tangannya ibu-ibu itu akan rusak, pasti akan rusak dan merubah wangi. Pertama, dan yang kedua, wangi tidak akan tahan lama. Ya. Terus, kalau misalnya saya semprot di bagian telinga sini, atau di rambut, atau di bagian sini, gitu ya, di bagian sini, itu benar atau salah? Coba di komen lagi. Benar, 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 benar. Oke, benar ya, jawabannya benar. Pastikan bagian-bagian yang seperti bernadi besar biasanya untuk disemprotkan, ya. Nah, di sini saya tampilkan caranya. Oke. Nih ya, jarak semprot 15 sampai 25 cm. Jadi jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Cukup ukur aja, nggak usah pakai penggaris ya, yang kayak siapa namanya? Siapa ya itu, saya lupa, yang paling pintar tuh ya, sampai diukur-ukur gitu kan. Nggak usah, jadi cukup di kira-kira saja, oh segini, oke, disemprot gitu ya, cukup seperti itu dan tidak digosok-gosok, ya, tidak boleh digosok-gosok. Nah, boleh disemprotkan di sisir atau di rambut, terkhusus untuk misalnya yang belum yang tidak pakai jilbab, itu bisa di rambut, ya, nggak masalah. Atau kalau yang mau pakai jilbab, sebenarnya di jilbabnya sendiri itu nggak masalah, ya. Nah, di sini ada temperatur tubuh ya, bagian panas itu bagian leher, di bagian ketiak, di bagian bawah perut, lalu di pundak, lalu bagian sini juga sebenarnya di lengan ya, itu masih bisa. Jadi bagian panas dan bagian hangat, ya, itu masih bisa disemprotkan parfum untuk menjaga ketahanan. Kenapa? Karena gini, ketika di bagian panas dan hangat, evaporasi sendiri atau misalnya penguapan dari parfum sendiri itu akan bekerja dengan baik. Yang akan bekerja dengan baik. Atau juga misalnya gini, ibu-ibu pakai hand cream atau hand body ya, atau pelembab kulit gitu, didiamkan dulu sebentar, lalu disemprot parfum. Itu juga bisa membuat parfum ketahanannya lebih lama.
gitu ya. Jadi di bagian kuning dan bagian merah itu sangat dianjurkan. Jangan menggunakan di bagian sedang atau dingin. Kenapa? Karena itu dia akan tidak bertahan lama di menempel wanginya, parfumnya gitu ya. Evaporasinya dia akan lebih cepat. Jadi sehingga wanginya juga wangi parfumnya juga akan lebih cepat untuk menghilang. Ya. Oke. Sampai sini jelas? Oke, tadi ada yang bagaimana cara memberitahu konsumen agar jangan digosok-gosok, karena kebanyakan orang mesti langsung digosok-gosok ya. Sebenarnya itu cara komunikasi ya Ibu Farida ya. Jadi kalau misalnya nih Ibu ketemu customer atau ketemu calon pembelinya Ibu, nih sis gitu ya, misalnya ya sista gitu kan, atau jeng gitu ya. Coba nih, saya ada parfum nih wangi gitu ya, disemprot terus tiba-tiba digosoknya, jangan digosok gitu ya, jangan digosok-gosok gitu. Tinggal komunikasikan saja sebenarnya ya, jangan digosok ya Mbak, karena nanti notes-nya akan rusak, nanti nggak akan tahan lama nih wanginya kecium ke Mbaknya, gituin aja. Sebenarnya balik lagi komunikasikan saja. Oke. Saya lanjut. Oke. Nah, di sini ada cara menyimpan ya. Cara menyimpan. Sedikit lagi. Kamu keras deh. Saya mute dulu. Oke. Nah, cara menyimpan. Oke, yang pertama, parfum ini botolnya harus ditutup rapat sampai bunyi klik ini ya. Tuh, sampai bunyi klik. Jangan cuman begini doang atau bahkan tidak ditutup, cuman begini saja. Ya, itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan. Oke, lalu hindari memindahkan parfum ke botol lain. Nah, misalnya tender nih, terus ibu-ibu senang misalnya botol parfum yang emotion misalnya. Emotionnya kecil kan, enak dibawa kemana-mana gitu kan, lebih mudah dibawa kemana-mana. Dipindahin nih karena tendernya masih ada nih segini, ibu pindahin deh ke emotion. Itu jangan, karena pasti akan merusak notes. Kenapa? Sisa yang ada di emotion itu pasti akan tercampur ke tender ini, jadi akan merusak notes atau wangi-wanginya. Ya, menjauhkan parfum dari tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jangan menyimpan parfum di depan jendela karena langsung kena matahari. Ya, terus tidak menyimpan parfum di wastafel kamar mandi. Ya, jangan menyimpan di kamar mandi. Kenapa? Karena suhu kamar mandi itu bisa berubah-ubah. Misalnya, seharian ibu pergi tutup pintu kamar mandi, otomatis itu akan panas. Beda dengan beda dengan misalnya ibu pakai terus setiap hari gitu kan ya, pas dibuka kena air itu bisa adem ya, suhu ruangannya bisa adem, pas ditutup dia panas lagi. Jadi dia perubahan suhu, jadi suhunya itu tidak stabil. Nah, itu yang dihindari sebenarnya. Dan parfum tidak perlu dikocok-kocok sebelum menggunakan. Nah, parfum itu langsung disemprot aja, nggak usah dikocok-kocok gini baru disemprot. Enggak, ini bukan milkshake ibu-ibu ya, jadi jangan dikocok-kocok. Jadi cukup langsung disemprot aja. Oke, lanjut ke tahanan dan intensitas wewangian. Ya, keadaan kulit berpengaruh terhadap awet dan tidaknya wangi. Keadaan kulit seperti tadi yang saya bilang. Keadaan kulit misalnya kulit rata-rata yang kering atau kulit atau ibu-ibu yang duduk di AC terus menerus itu otomatis pasti kulit akan kering, ya kan? Nah, itu sebenarnya membuat wangi parfum itu tidak tahan, wangi itu tidak terlalu awet. Berbeda dengan orang yang menggunakan lotion terlebih dahulu atau orang-orang yang mempunyai jenis kulit yang berminyak atau oily. Ya, itu pasti ketahanannya akan lebih tahan yang berminyak lebih dahulu atau lembab. Ya, parfum adalah salah satu produk chemical di mana ketika parfum bercampur dengan hormon seorang maka aroma yang timbul juga berbeda. Ini kurang ya katanya. Jadi gini, parfum itu
tidak semua orang cocok. Misalnya, saya cocok pakai tender, tapi misalnya Mbak Santi nggak cocok pakai tender. Atau misalnya saya nggak cocok pakai goson, ternyata Mbak Laras itu cocok pakai goson, ya. Kenapa? Itu ditandai dari ditandai dari hormon. Jadi apakah hormon itu menerima atau tidak? Sebentar. Ibu ya? Ibu, mohon siapa ini yang mikrofonnya masih terbuka? Bisa di close, oke. Oke. Nah. Oke, baik. Begitu ya. Jadi memang sebenarnya hormon seseorang itu dapat mempengaruhi cocok tidaknya seseorang dari dengan parfum tersebut. Ya. Biasanya yang waktu itu sempat saya baca, parfum itu sebenarnya cara memilihnya juga nggak cuma dari hormonnya ya, tapi misalnya dari kepribadian seorang atau dari zodiak juga bisa, itu bisa sebenarnya cara memilih. Ya. Selanjutnya, gunakan parfum pada kulit dengan suhu tubuh yang sesuai, seperti yang tadi yang sebelumnya di bagian yang panas atau hangat. Ya. Balik lagi, jangan menggosok parfum. Ya, jangan menggosok parfum. Aktivitas seseorang mempengaruhi ketahanan wanginya. Seperti yang tadi saya pernah bilang, akan berbeda ketahanan wangi parfum seseorang ketika orang itu di dalam AC dan mobile di luar. Itu pasti akan beda. Banyaknya semprotan akan berbeda ketahanan wanginya dengan ibu cuma semprot 1 kali dengan atau orang lain yang semprot dia sampai 3-4 kali. Itu akan beda wanginya. Komposisi wewangian. Nah, komposisi itu ya tadi ya yang ada di fragrance family ya. Dead nose. Maksudnya dead nose ini adalah ketika hidung ibu sudah terbiasa dengan wangi tersebut. Misalnya ibu cuma punya satu parfum, tender doang nih misalnya. Oh iya, tender ini adalah khasnya saya nih, wanginya saya nih gitu kan. Ketika ibu terus menerus memakai itu, hidungnya akan terbiasa dan hidung ibu itu tidak akan mencium lagi. Maksudnya saya kok nggak wangi ya gitu misalnya ibu-ibu, tapi padahal orang lain itu masih mencium wanginya gitu ya, masih membaui wanginya gitu kan, masih mencium wanginya gitu. Nah, tapi ibu sendiri nggak cium gitu. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi wangian. Ibu sendiri nggak cium tapi orang lain sebenarnya masih cium. Kayak gitu ya. Oke, ini ya yang tadi ya cara memilih parfum. Tentukan waktu dan situasi penggunaan parfum ya. Maksudnya gini, ketika ibu-ibu mau kerja atau dan mau hajatan misalnya ya, atau ada acara besar gitu ya, pesta, bedakan parfumnya. Jangan satu parfum itu aja. My Way banyak kok parfumnya, jenis parfumnya juga banyak. Ada Golden Touch, ada Goson, ada For All In, ada Fantasi gitu ya. Jadi bedakan antara ibu kerja sehari-hari atau bahkan ada beberapa orang yang memang sangat suka sekali dengan parfum, bahkan dia mau tidur pun parfumnya juga dia pakai dengan parfum wangi yang berbeda. Ya. Selanjutnya, jangan memilih wangian lebih dari 3 jenis. Dimaksudkan adalah ketika ibu memilih jenis parfum yang cocok dengan ibu atau yang ibu suka, jangan lebih dari 3, maksimal 3. Kenapa? Karena nanti di wangian yang keempat, 5 seterusnya, wanginya akan sama dengan wangi yang sebelumnya. Ya, ketahuilah jenis kulit Anda. Nah, itu ya yang tadi, ketahui jenis kulit Anda. Setiap orang memiliki aroma tubuh yang berbeda. Nah, ini maksudnya adalah hormonnya. Setiap orang memiliki hormon yang berbeda. Tanyakan secara spesifik notes yang diinginkan. Jadi misalnya nih, ibu-ibu, Mbak, saya mau wanginya yang vanilanya banyak gitu ya, atau yang wanginya vanila. Oh, ibu coba pakai yang ini. Atau Mbak, saya mau jasmine yang banyak. Oh, ibu coba pakai yang kristal misalnya.
atau Mbak saya mau wanginya yang bunga-bungaan gitu ya. Ya, Ibu pilihkan jenis notes yang banyak bunga-bungaan atau fragrance family-nya yang banyak bunga-bunganya gitu ya. Istirahatkan indera penciuman Anda setelah mencium 3 jenis wangian. Nah, istirahatkan itu maksudnya bukannya Ibu langsung duduk istirahat gitu ya, tapi dengan mencium biji kopi ya, biji kopi. Biji kopi. Jadi misalnya nih Ibu-ibu mau mau ketemu calon member misalnya, terus bawalah sebenarnya biji kopi di dalam tas Anda. Jadi ketika membernya, misalnya nih calon membernya cium gitu ya, disemprot-semprot cium, oh ini sama aja ya gitu. Berikan biji kopi. Kalau misalnya mentok pun dari biji kopi, boleh pakai bubuk ya, bubuk kopi, tapi itu sebenarnya tidak dianjurkan. Lebih baik itu biji kopi. Karena gini, kalau bubuk kopi takutnya kehirup bubuknya itu malah nanti jadi bahaya atau apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik biji kopi saja. Oke, nah ini saya coba bantu cara menawarkan parfum. Ya, ini cara menawarkan parfum. Yang pasti yang pertama tester. Maksudnya ibu-ibu tuh harus ada tester. Misalnya gini, ibu-ibu bawa 2 macam parfum yang berbeda. Misalnya wangi cewek, wangi cowok 1. Atau ibu-ibu bisa membawa wangi cewek-cewek aja. Bawalah misalnya yang 1 itu wanginya wood, yang 1 wanginya bunga. Misalnya, pokoknya bawa minimal 2 jenis parfum yang berseberangan wanginya. Ya. Terus jangan lupa bawa katalog. Ya. Terus pelajari cara membaca katalog yang tadi sempat saya beritahu ya, cara membaca katalog. Baca top notes-nya apa, middle notes-nya apa, base note-nya apa. Gitu ya. Nah, itu cara membaca katalog. Rekomendasikan wangi yang berbeda tipe seperti segar dan manis, rempah dan citrus. Nah, ini tadi sempat saya bilang tester ya, dari tester tadi itu bawa rekomendasi 2 parfum yang berseberangan, cewek cowok atau misalnya cowok-cowok, satunya segar satunya yang manis, atau rempah sama citrus atau bunga sama wood kayak gitu. Nah, semprotkan parfum tadi ya ke calon pembeli atau calon mitranya ya. Jadi nanti calon customernya, calon membernya atau calon pembelinya bisa menentukan sendiri wangi apa yang dia sukai. Nah, tidak memilihkan wangi lebih dari 3. Kalaupun misalnya ibu bawa tester yang kecil-kecil ya, nah itu kan banyak yang tester yang kecil-kecil. Apalagi kalau yang tester yang lama itu isinya 4. Bawalah biji kopi, ya. Jangan lupa membawa biji kopi untuk menetralkan dari penciumannya si calon member yang ibu semprotkan testernya tersebut, ya. Tapi saya kembali sarankan lebih baik tidak usah membawa tester gitu. Kenapa? Karena wanginya tuh nggak tahan lama kalau untuk tester. Lebih baik ya sambil ibu tutup misalnya, atau memang ibu pakai parfumnya sendiri, itu saja yang ditawarkan ke calon mitranya atau calon customernya gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya waktu penggunaan dan budget. Ya misalnya gini, ibu-ibu tanyakan ke calon mitranya, Mbak, parfumnya mau dipakai untuk apa? Misalnya untuk bekerja. Oh, saya ada parfum yang segar, bisa dipakai yang ini. Coba disemprotkan. Atau, Mbak, saya butuh parfum yang untuk pesta, Mbak, gitu ya. Boleh parfum yang ini, gitu ya. Diusulkan saja seperti itu. Oke. Sampai sini paham ya ibu-ibu ya? Ini cara menawarkan parfum. Nah, kelebihannya apa? Kenapa kita beli parfum di My Way? Yang pertama, otomatis ibu-ibu dapat poin, ya. Ini impor, barang impor, tapi harganya terjangkau atau ekonomis, ya. Terus penggunaan alkoholnya itu denaturasi, atau kalau misalnya ibu-ibu ada yang belum tahu,
parfum alkohol denat itu adalah parfum yang dari tumbuh-tumbuhan yang difermentasikan. Jadi bukan parfum-parfum yang dijual, mohon maaf, di luaran ya, yang ada etanolnya atau metanolnya gitu ya. Karena itu sebenarnya berbahaya untuk kulit juga. Pertama, gitu ya. Atau mohon maaf kalau saya sebutkan adalah parfum-parfum refill. Ya, parfum-parfum refill itu sebenarnya memiliki kandungan alkohol yang berbahaya sebenarnya. Ya. Dan alhamdulillah alkohol dari denaturasi ini halal untuk dipakai sholat karena alkoholnya tidak memabukkan, gitu ya, atau tidak merusak kulit. Jadi ini halal dan bisa dipakai untuk sholat. Memiliki wangi dan yang beragam dan banyak pilihan. Nah, jadi ibu-ibu sekarang ubah. Gak cuman satu keluarga satu parfum misalnya, atau satu orang cuman ada satu parfum karena ini wangi khasnya dia banget gitu, enggak. Jadi kondisikan lagi, apakah Anda ingin bekerja atau apakah Anda ingin untuk pesta atau bertemu dengan klien misalnya, atau pesta malam misalnya gitu ya, bedakan. Karena My Way sendiri beragam, banyak banget pilihannya, wangi-wanginya gitu ya. Kemasan cantik dan menarik. Kemasannya pasti unik-unik banget ya. Kita lihat yang Atiaf tuh lucu ya kan, atau ini tender yang ada pita-pitanya gitu ya. Ini kemasan cantik dan menarik dan sudah insya Allah sudah BPOM. Alhamdulillah kita sudah BPOM. Oke, segitu saja cukup. Sampai sini jelas ibu-ibu. Oke. Jelas ya? Oke, saya buka mungkin pertanyaan. Iya. Oke, saya buka pertanyaan. Masih ada. Lompat. Ada mobil, awas. Oke, untuk pertanyaan nanti bisa diketik saja di kolom komentar. Nanti akan saya coba baca satu persatu. Ya, karena ini lumayan banyak banget nih. Berarti parfum jangan disemprot ke baju ya Mbak. Boleh Ibu Mariani, boleh disemprot ke baju atau ke jilbab. Ya, spray My Way maksudnya Karena nggak lama ya Mbak Tasya kalau di baju ya. Iya, tapi nggak lama memang. Jadi mungkin lebih baik Ibu semprotkan dulu ke bagian kulit, baru kalau misalnya mau final touch ya, sebelum pergi boleh ke baju. Cuman ya seperti itu, tidak terlalu tahan lama. Spray My Way masuknya colons atau editing? Spray My Way itu masuknya ke colons. Editing. Sorry, maaf. Saya kurang akurat Ibu ya. Nggak masuknya ke editing, tetap ke editing, tapi memang dalam bentuk spray. BTW kalau semprot ke baju nggak bener ya? Bener Ibu, sebenarnya sama saja. Boleh pakai ke semprot di baju juga nggak masalah, tapi ya itu tidak tahan lama. Malah ada produsen yang promokan nggak bikin noda di baju. Benar. Makanya My Way itu sebenarnya tidak bermasalah jika Ibu semprot di baju juga, karena tidak akan menimbulkan noda. Gitu ya. Biasanya yang menimbulkan noda adalah parfum-parfum yang refill, ya, atau yang memiliki etanol atau metanol. Oke, mau tanya kalau botol dengan kopi, apakah menyeret aroma kopi ke botol parfum? Apakah adakah solusinya? Kalau untuk berdekatan dengan kopi dan ada menyerempet aroma kopi, nah mungkin Ibu cara penyimpanannya mungkin bisa jadi parfumnya itu tidak kencang menutupnya, atau kopinya itu tidak rapat. Jadi mungkin bisa bercampur, tapi kalau untuk bercampur aroma kopi ya mungkin aroma kopi itu sedang kuat ya. Jadi Ibu merasa oh ini ada wangi-wangi kopinya gitu ya. Amankah kalau menyimpan parfum di lemari es? Sebenarnya untuk menyimpan parfum di lemari es itu tidak bermasalah Bu ya, nggak masalah. Cuman memang sedikit tidak dianjurkan.
Payuda. Sebentar ya. Oke, Payuda. Em, dulu sempat sempat Payuda ada yang editing. Ya, sempat ada yang EDP seperti kalau nggak salah Gosong ya, itu sempat ada EDP-nya. Hamasat itu sempat ada beberapa yang EDP gitu, tapi memang belum merata. Jadi sekarang kita masih semua pakai EDP dulu. Parfum, rekomendasi parfum cowok yang sering pakai kerja di lapangan. Sebentar. Bisa pakai energi, Pak. Iya, Bisa pakai energi, bisa pakai one, ya. Bisa pakai tadi the force, boleh. Point juga bisa yang di lapangan. Lanjut ya. for him juga sebenarnya bisa Bu, atau ego. Itu sebenarnya bisa. Ya. Di katalog tidak ada jenis EDP parfum. Iya, Bapak Yuda, EDP kita memang masih kita hold dulu untuk EDP. Jadi kita semua masih pakai EDP karena kemarin sempat tidak merata untuk EDP-nya. Ya. Nah, parfum tester yang paket isi 4 itu atas dasar apa ya? Apa atas dasar satu jenis parfum atau macam floral, jenis parfum, fruity, floral, dan lain-lain. Kalau Bu En, kalau tester itu memang sudah dari Mesirnya ya Bu ya. Kalau untuk atas dasar apa saya belum cek lagi untuk yang tester ini. Coba saya lihat lagi ya. Untuk yang 5 mili itu bisa berkaitan itu ya wangi. Tapi kalau untuk yang 2 mili satu wangi 4 isi 4 gitu. Jadi itu bisa dilihat per parfumnya kalau yang 2 mili itu ya seperti sekarang. Tapi kalau yang 5 mili yang tester terus sebelumnya itu satu kotak tuh ada 4 varian tapi nggak tahu itu floral, fruity atau apa gitu. Jadi dari Mesir sendiri sudah Satu sudah set. digabungkan gitu. Enakan mana melatihnya tercium whisper atau mew? Ada yang bertanya. Kalau Bu Ulfa sebenarnya untuk enakan mananya ya, itu sebenarnya tergantung balik lagi Bu, kesukaan wanginya masing-masing. Mungkin bisa jadi saya lebih bilang enak mew, Mbak Santi bilang enak whisper. Gitu. Jadi itu tergantung balik lagi kesukaan wanginya dari membernya sendiri. Suka begini pun tidak sama dengan foto. Ya, Ibu Dina Parlis untuk kode sampel atau kode tester dengan kode parfum asli itu memang berbeda. Ya, jadi itu yang membedakan. Makanya lebih baik dilihat testernya itu kan ada namanya sekarang ya. Kecuali untuk tester-tester yang masih menggunakan tulisan Arab, itu berarti parfumnya belum masuk ke Indonesia. Ya, ketika sudah ada tulisan Arab, berarti dia sudah masuk ke Indonesia dan bisa dilihat dari tulisan tulisan testernya. Oral in itu ada wangi oatnya. Ya, karena Horalain Bu Vika ada kayu cendananya. Memang ada sedikit ada wangi oatnya. Itu adalah base note-nya. Yang enak yang mana Kakak? Mas Ai yang mana yang enak maksudnya? Bu Naila, Princess enak nggak Mbak? Princess itu biasanya dipakai untuk anak-anak yang sekolah karena wanginya bedak banget, cewek banget. Itu enak sebenarnya untuk Princess. Tapi balik lagi tergantung anaknya seperti apa dan dia suka wangi yang apa. Bisa jadi dia lebih suka mie atau Fanny. Princess juga bagus kayak gitu. Tester kok nggak ada poinnya, katanya nggak ada BP-nya.
Nah, sebenarnya emang tester tuh nggak ada poinnya karena itu tester ya. Nah, katalog lalu sempat ada keluar poin. Sebenarnya nggak boleh ada poin, tapi karena terlanjur keluar, ya tetap dijalankan. Tapi nah yang sekarang ini di tester kan ada poinnya nih, pas lagi input nggak ada. Nah yang sekarang kesalahan cetak di katalog. Nanti akan ada flyer pemberitahuannya. Pantas aku cari wangi objek nggak ada. Oke, gitu. Oh, cheat sebentar. Oh, cheat. Ya mungkin audit belum masuk Ibu. Orchid untuk Orchid itu belum masuk ke Indonesia. La Vista juga belum, Ser Al Khayal juga belum masuk, Autal juga belum masuk ke Indonesia. Belum Nih Bu masuk. Dina tanya, tester dimasukin ke dalam katalog sehingga banyak calon customer milih tester aja. Nah kalau dari kitanya sih Bu, kalau itu kan tester kan hanya untuk memberitahu uang ini seperti ini ya. Tapi banyak member yang berpikiran tester itu sama dengan produk gitu. Jadi tahannya lamanya mungkin sama. Itu sebenarnya enggak. Kita kasih jual tester tuh hanya supaya member bisa kasih tahu wanginya parfum ini loh. Kalau sebelum beli produknya gitu. Jadi kalau banyak yang beranggapan sama gitu, padahal nggak sama. Makanya tetap kita jual testernya. Tapi kalau misalkan ibu bapaknya mau ngejual kasih tahu ke calon membernya tuh tester dan produk itu beda. Jangan nanti mereka berpikiran sama, pas mereka beli tester, kok ketahanan wanginya nggak lama ya gitu. Itu jadi bumerang juga sih akhirnya gitu. Bagusnya sih bener kata Mas Ain bisa jual tester kalau mau jual ke orang lain langsung dari produknya sendiri. Jadi beli produknya jadikan tester sendiri itu yang lebih bagus. Jadi si calon member tuh nggak ragu, nggak bingung gitu kan. Kok di testernya wanginya nggak lama ya gitu. Jadi kan mereka ragu untuk beli produknya, jangan-jangan produknya juga akan seperti ini nih gitu. Jadi kalau disarankan kalau mau jual tester tuh bener-bener langsung tarik dari produknya gitu. Pada parfum My Way tidak menimbulkan alergi, Bu. Alhamdulillah. My Way itu parfumnya tidak ada yang menimbulkan alergi, tapi tergantung balik lagi jenis kulitnya Ibu. Ya, cocok enggaknya. Ada beberapa orang yang memang nggak cocok sama wangi ini atau misalnya dengan chemical yang ini gitu. Itu tergantung dari dari kulitnya sendiri sebenarnya. Kalau untuk menimbulkan alergi, alhamdulillah tidak ada yang menimbulkan alergi. Pilihan karena harga lebih murah, saran agar gambar tersebut tidak masuk katalog hanya khusus member saja, apalagi tidak berkunjung. Ibu Dina Parlis kalau misalnya tidak dimasukkan ke katalog, nanti member tahunya itu ada tester, kodenya tester itu apa, dari mana? Gitu sih sebenarnya kalau nggak masuk katalog. Jadi mungkin ibu-ibu beritahu aja ya sama calon mitranya atau calon customer-nya gitu ya. Di istilahnya dikomunikasikan saja ya bahwa Bu ini hanya tester saja ya, hanya tester saja dan wanginya tidak tahan lama. Jadi hanya untuk membawa untuk ibu tahu aja wanginya seperti apa gitu ya. Kalau untuk mau parfumnya ya silakan membeli parfum yang asli. Makanya tadi sebenarnya saya anjurkan untuk langsung membawa parfumnya saja. Jadi jangan menggunakan tester sebenarnya gitu ya. Tapi kalau memang keadaannya berat gitu ya, boleh bawa testernya saja. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya sudah katakan, saya anjurkan bawa parfumnya saja langsung gitu kan. Ya bawa ya seperti biasa aja ibu bawa parfum-parfum ibu mau jalan gitu ya, atau mau keluar, mau pergi gitu, atau hangout gitu ya, bawa saja parfumnya.
Ada lagi ibu-ibu yang untuk mau pertanyaan mengenai tentang parfum? Silakan bisa komen di kolom komentar. Mungkin sebentar lagi akan kita close jika tidak ada eh, pertanyaan lagi. Alhamdulillah Bu EN. Kayaknya emang udah ngerti banget semuanya ya. Parfum yang cocok untuk kondangan malam apa? Biasanya sih ke Golden Touch bisa Mas Ayah kalau untuk kondangan malam. Kalau laki mungkin bisa pakai Kalau laki kebo. atau apa ya kemarin sebenarnya. Banyak kali Z bisa ya. Esensial bisa. Oke. Kalau tester wangi yang tercium masuk top notch cepet banget naiknya. Bu Naila, kalau untuk di luar topik boleh nanti japri ke aku aja ya, pertanyaan di luar topik. Ya, sudah dijawab dengan Mas Ai ya, Ibu siapa tadi ya? Bu Mira ya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya. Oh sorry, Ibu Mariana, klasifikasi parfum yang cowok untuk bekerja di luar ruangan, untuk di dalam ruangan, jadi kita bisa rekomendasikan. Nanti untuk lebih ininya bisa dijapri aja ke aku, ya dijapri aja ke aku, apa namanya ke aku bisa, atau misalnya mau ketemu aku langsung di Surabaya bisa, di Jakarta ada Mbak Santi, di Medan ada Mbak Laras, dan di Lampung ada Mbak Ola, ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa dijapri masing-masing ke sales support masing-masing atau boleh ke aku juga. Kalau aku mau ketemu Mbak Tasya, Jakarta boleh. Gak bisa Mas Ai harus ke Surabaya baru ketemu Tasya. Jangan ketemu Mbak Santi mulu. Oke, Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon saya mau dokumentasi. Mungkin bisa dibuka ininya. Kameranya saya mau screenshot juga, mau saya dokumentasikan untuk laporan ke manajemen dan nanti akan saya upload di leader ya. Oke, saya foto 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya ya, yang selanjutnya, yang pegang parfum boleh kali parfumnya dipegang. Yang ada parfum di deket-deketnya tuh, asik. Oke. Oke, saya foto lagi. Bagian kedua ya. 1, ayo ibu-ibu yang belum buka kameranya yuk dibuka yuk. Asik, aduh ada yang pegang Golden Touch tuh, aduh ada yang pegang Saza, asik. Oke, mana ya tender saya tadi ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi di halaman yang ketiga. Halaman ketiga masih pada ditutup ini. Ibu-ibu yuk. Saya foto lagi ya, 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Wah, ada 5 halaman ini ya. Oke, halaman keempat.
Iya. 1, 2, 3. Oke. Yang halaman terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, Ibu-ibu, sebelum saya tutup, saya mau apa namanya, minta tolong ya, boleh dicek di kolom komentar bagaimana materi hari ini, ya, karena Mau info lagi Cak satu. Jangan lupa Ya. hari Sabtu nanti kita ada materi dari leader cara menggunakan sosial media yang benar nih untuk ajang promo. Jadi jangan lupa nanti ada dari Mbak Raras kalau nggak salah hari Sabtu insya Allah jam 1 siang kayaknya. Jangan sampai ketinggalan ya. Bagus loh. Gimana caranya menjalankan media sosialnya dengan baik untuk menjadikan ajang promo atau iklan. Oke, makasih banyak untuk kehadirannya. Oke, terima kasih Ibu-ibu ya atas kehadirannya. Insya Allah nanti kita akan ketemu di materi selanjutnya, terutama di hari Sabtu ya. Hari Sabtu khususnya untuk memang motivasi dari leader-leader ya Mbak Santi ya. Iya betul. Besok ada produk knowledge untuk hair care yang belum tahu soal hair care-nya MyWay. Besok bisa ikutan produk knowledge untuk hair care. Ya. Jadi di MyWay itu nggak cuman glowing di muka aja. Terutama kita yang pakai jilbab walaupun ketutup tetap bisa glowing rambutnya. Jadi stay tune lagi buat besok dan hari Sabtu. Oke, terima kasih para member-member hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih siang. Mbak Tasya, Bu Santi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Tasya, Bu Santi. Terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Santi.